Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, tapi saya tetap perkenalan. Perkenalkan, nama saya Tata Trinova Murna Putra, saya dari Teknik Elektro, dan saat ini saya semester 2. Di sini saya akan membahas perbedaan antara arsitektur von Neumann dan non-von Neumann. Jadi perbedaannya itu apa saja? Lalu apakah lebih unggul atau lebih unggul yang mana? Nanti kita bahas. Oke. Jadi kita lanjut ke selanjutnya. Arsitektur von Neumann dan non von Neumann itu adalah dua pendekatan yang berbeda dalam desain komputer. Nah, contohnya seperti ini, saya ambil struktur data ya. Mohon maaf, struktur dasar. Jadi von Neumann itu memiliki unit pemrosesan pusat yang terhubung dengan unit memori yang sama. Ini berarti instruksi dan data itu disimpan dalam memori yang sama dan diakses melalui bus yang sama juga. Sedangkan non von Neumann itu mencakup berbagai model di mana unit pemrosesan dan memori itu tidak terhubung secara langsung. Contoh termasuk arsitektur seperti single instruction atau multiple instruction dan lain sebagainya. Lalu beberapa contoh sebuah perbedaan lagi. Oke, lanjut. Nah, yang pertama ada struktur memori. Von Neumann itu struktur memorinya memiliki satu memori tunggal untuk menyimpan instruksi dan data dengan CPU dan memori terhubung melalui bus yang tunggal. Sedangkan non von Neumann itu memiliki struktur memori yang lebih kompleks, lebih lengkap, di mana instruksi dan data mungkin tersimpan dalam lokasi memori yang terpisah atau bahkan memori yang terdistribusi. Lalu yang kedua ada aliran kontrol. Nah, von Neumann memiliki aliran kontrol yang terpusat dan linear, di mana instruksi itu dieksekusi satu persatu secara berurutan. Jadi secara urut ya. Sedangkan non von Neumann itu dapat memiliki aliran kontrol yang lebih fleksibel dengan memungkinkan eksekusi instruksi secara paralel namanya, atau dalam pola yang tidak linear atau tidak berurutan. Lalu yang ketiga ada paralelisme. Von Neumann biasanya memiliki paralelisme yang terbatas, terutama dalam level instruksi ya contohnya. Sedangkan non von Neumann itu dapat mendukung berbagai tingkat paralelisme, termasuk instruksi paralel dan pemrosesan data paralel itu sendiri. Dan yang keempat ada skalabilitas. Jadi von Neumann itu terkadang memiliki batasan skalabilitas karena keterbatasan dalam jalur memori tunggal dan aliran kontrol yang terpusat. Sedangkan non von Neumann dapat dirancang dengan lebih mudah untuk mendukung skalabilitas yang lebih tinggi, yang lebih besar ya, dengan menggunakan model pemrosesan yang terdistribusi atau paralel. Lalu yang kelima ada fleksibilitas dalam desain. Von Neumann memiliki desain yang konsisten dan seragam atau sama dengan mode stored program konsep gitu ya. Sedangkan non von Neumann itu
lebih fleksibel dalam desainnya dan dapat mengadopsi model yang lebih khusus untuk aplikasi tertentu, namun seperti SIMD atau MIMD ya. Lalu yang terakhir ada aplikasi. Von Neumann biasanya digunakan dalam komputer umum dan aplikasi umum. Sedangkan non-von Neumann lebih umum ditemui dalam aplikasi khusus yang membutuhkan pemrosesan paralel atau distribusi data yang lebih efisien. Lalu ke pembahasan selanjutnya. Yang terakhir, apa perbedaan von Neumann dan non-von Neumann dari segi fungsi dasar? Nah, von Neumann itu memiliki aliran kontrol yang terdefinisi dengan jelas dan urutan eksekusi yang linear atau berurutan itu tadi ya. Ini berarti instruksi itu dieksekusi satu persatu ya, secara urut, harus berurutan. Dan jika non-von Neumann, arsitektur non-von Neumann itu dapat memiliki pola eksekusi yang lebih kompleks, tergantung pada model spesifikasinya. Misal dalam SIMD atau beberapa operasi itu dapat dilakukan secara paralel pada kumpulan data yang sama. Jadi seperti itu. Maka kesimpulannya jika kita lihat dari fungsi dasar ini, perbedaan utamanya itu terletak pada cara koneksi antara unit pemrosesan dan memorinya ya, serta pola eksekusi yang berbeda-beda. Pola eksekusi instruksi yang berbeda-beda. Dan jika kita menilai mana yang lebih baik, yang jelas von Neumann lebih baik. Meskipun dari beberapa contoh yang saya sebutkan tadi ada beberapa fungsi dari kelemahan von Neumann. Contohnya seperti skalabilitas ya, memiliki keterbatasan ya, karena itu kan hanya menggunakan jalur memori tunggal ya, dan aliran kontrol yang terpusat. Dan contohnya lagi paralelisme yang terbatas ya, terutama pada level instruksinya. Namun itu semua tidak menutup kemungkinan bahwa von Neumann itu lebih jelek daripada non-von Neumann. Soalnya von Neumann ini adalah teknologi yang terbarukan, arsitektur yang terbaru, yang mana ini lebih bukan fleksibel ya, lebih efisien, lebih ya mungkin tidak kompleks tapi hanya menggunakan satu memori itu benar-benar lebih efisien, memiliki tingkat efisiensi yang tinggi. Kita kan dalam melakukan pengerjaan sesuatu itu yang diutamakan adalah efisiensi ya. Jika kita efisien, maka semuanya akan tidak terbuang sia-sia ya. Jadi seperti itu pembahasan tentang perbedaan dari von Neumann dan non-von Neumann. Sebenarnya perbedaan ini adalah perbedaan antara arsitektur lama dan yang terbaru ya. Jadi seperti itu. Baik, saya tutup saja. Selesai. Terima kasih setelah menonton video saya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Berikan saya saran tentang gaya bicara saya atau PPT-nya ini yang kurang baik ya, penyajiannya atau apalah. Saya sangat terbuka apabila Anda rekan-rekan semua mau memberi kritik atau saran, sangat
saya persilahkan, bahkan akan saya harapkan. Dan terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.